Kuduskan hamba-Mu. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sekali lagi salam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru untuk kita semua. Setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya saya bisa ada di sini lagi. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati dan seluruh jemaat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari perayaan Natal kita dan saya ingin membawa kita pada firman Allah dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua mulai ayat yang ke-6. Lukas 2 ayat yang ke-6 mulai saya baca untuk kita. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saya beri tema Kristen Palungan. Saudara, Natal di minggu ini atau Natal hari ini saya beri tema Natal Palungan. Saya baca ya Bapak Ibu. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tetapi tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saya baca lompat saja pada ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Perhatikan, muncul lagi kata ini, dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Saudara, saya bicara Natal ini adalah Kristen Palungan. Palungan itu adalah satu tempat, kalau boleh saya sebut, tempat makannya hewan. Jadi palungan ini berada di kandang, dan palungan ini adalah tempat untuk menaruh makanan, atau lebih tepat mungkin tempat rumput apapun untuk domba dan kambing atau lembu mungkin. Jadi itu tempat, bukan tempat yang baik untuk seorang anak manusia. Sebenarnya itu tempat binatang, tempat yang tidak pantas. Nah, saya mau bawa kepada kita bahwa hari-hari ini kekristenan dalam merayakan Natal suka menaruh Yesus sampai hari ini masih dalam palungan. Saudara, tempat yang saya sebut sebagai tempat yang tidak layak. Saya tidak akan khotbah lama. Saya mau sampaikan 3 hal. Apa itu Kristen Palungan? Pertama, palungan itu bicara tentang satu, tempat yang kalau saya sebut sebagai tempat makan. Itu tempat binatang, tempat makan. Bukan tempat untuk seorang anak manusia. Sejelek-jelek, miskin-miskinnya saudara, saya pikir kita tidak akan meletakkan bayi kita di kandang, apalagi di palungan. Betul. Tapi Yesus yang kita sebut Tuhan, Yesus yang kita sebut Raja, Yesus yang kita sebut sebagai Allah yang luar biasa, orang tahu dia di palungan, tempat makan binatang. Maknanya begini, saudara, gampang saya begini. Kristen Palungan adalah Kristen yang masih menaruh Yesus di palungan sebagai tempat yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas. Jadi begini maksudnya. Yang pertama itu adalah tempat makan. Maksudnya begini, sederhana saja khotbah saya. Untuk memahami Kristen Palungan itu begini. Kristen yang hanya menjadikan Yesus sebagai pemberi berkah. Jadi domba itu hanya butuh palungan. Domba itu tidak akan datang ke palungan untuk makan. Kalau dia kenyang, dia tidak peduli dengan palungan. Dia tidak peduli, dia akan keliling seluruh tempat. Kalau dia lapar, dia kembali ke palungan untuk dapat makan. Kekristenan dalam merayakan Natal pun kadang-kadang demikian. Kita hanya cari Tuhan sebagai berkat, tetapi atau mendapatkan berkat, tetapi dia bukan jadi sumber berkat. Kalau dia jadi berkat, artinya begini. Kalau kita diberkati, kita cinta Tuhan. Kalau kita lagi penuh, gaji kita, uang lagi banyak, dompet lagi penuh, kita cinta Tuhan. Tapi kalau kita susah dan miskin, kita lupa Tuhan. Itu Kristen Palungan namanya. Hanya menempatkan Yesus sebagai tempat untuk mendapatkan kebutuhan kita. Kalau saudara baca mengenai Ayub, Ayub itu orang luar biasa. Dia menempatkan Yesus itu bukan seperti di dalam palungan. Saya buktikan bahwa ketika dia diberkati, dia memuji Tuhan. Tapi ketika dia susah, anak-anaknya mati, ketika kekayaannya habis,
dia masih bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Apa artinya? Bagi dia berkat itu penting, tapi sumber berkat itu jauh lebih penting. Kristen Palungan adalah Kristen yang mengasihi berkat tanpa mencintai dia sebagai sumber berkat. Saya berharap Natal di sini kita mau diberkati atau tidak diberkati, kita tetap bilang I love you Jesus. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mau panen bagus atau tidak, kita tetap menyayangi Tuhan. Nanti kalau tidak, saudara kita seperti saudara-saudara kita yang ada di Soe itu, lapar jual Yesus, lapar tinggalkan Yesus. Ini disebut Kristen Palungan. Stop. Saya tidak akan lama-lama. Yang kedua, Palungan bicara tentang apa? Palungan bicara tentang sesuatu yang kotor, atau sesuatu yang saya sebut sebagai tempat yang tidak pantas. Itu bukan hanya tempat makanan binatang, tapi itu kotor. Dimanapun kita bikin bersih binatang tetap kotor. Saudara bisa bayangkan, Palungan itu waktu kambing, domba atau apapun binatang makan, tentu ada air liurnya jatuh di situ. Tetapi di situlah Yesus ditempatkan, tempat yang tidak pantas. Kalau saya sebut sebagai tempat sisa. Jadi kalau poin kedua, Kristen Palungan itu Kristen yang menempatkan Yesus pada tempat sisa. Jadi saudara bayangkan, mari kita baca dulu ayatnya supaya saudara lihat. Ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya pergi Maria itu bersalin. Dan ayat yang ke-7, ia melahirkan seorang anak laki, anak yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Perhatikan, kenapa dalam palungan? Sebab ayat selanjutnya berkata, karena tidak ada tempat. Artinya begini, itu tempat sisa. Kenapa sisa? Semua sudah penuh, penginapan sudah penuh. Itu tempat sisa. Tempat sisa artinya tempat yang kalau boleh saya sebut, mungkin ya bertepat saya bilang itu tempat sisa. Bukankah kadang-kadang kita ini Kristen dalam merayakan Natal kita sebut sebagai Kristen Palungan. Kita suka memberi kepada Tuhan yang sisa. Contoh paling gampang, berapa banyak kita ada di gereja, kalau kita mau jujur, selalu yang kita beri pasti yang sisa. Ya, pasti uang yang paling kecil yang kita kasih. Itu sudah lumrah. Orang Kristen kalau dia makan di warung, dia pergi ke resto, dia bisa makan yang paling luar biasa. Tapi ketika dia memberi persembahan, dia pasti beli yang sisa. Nah, saya sering istilah bahwa kalau orang dulu itu kalau dia mau pergi ke gereja, dia harus singgah kios orang Bugis dulu, hanya untuk beli permen. Sebenarnya bukan permen tujuannya, walaupun permen juga dia perlu. Katanya supaya omong di sebelah wangi sedikit. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang dia cari adalah uang kecilnya. Supaya waktu dia kasih yang paling kecil. Sambil sering kita bilang, dia nyanyi persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sebenarnya Tuhan tidak persoalkan sedikit atau banyak. Masalahnya ketika ada banyak dan sedikit, kita memilih yang sedikit. Bukankah kita Kristen Palungan, kita memberi yang paling sisa? Nah, saya sering bilang kepada jemaat, kadang-kadang kalau kita anak dong pintar, cantik, kita bilang, oh ini cocok di bank, oh ini cocok jadi artis, oh ini cocok jadi direktur. Lalu yang sisa sering kita bilang, oh ini nakal, biar ini untuk pendeta, dia harus jadi pendeta. Terlalu nakal ya. Selalu kita kasih yang sisa. Saya mau tanya saudara mau dapat yang sisa? Kita semua tidak suka dapat yang sisa, tapi kita kasih Yesus yang sisa. Bayangkan, seandainya orang-orang di situ sadar bahwa yang lahir ini raja, saya percaya mereka akan bilang, oke, saya memang sudah dapat penginapan, tapi saya pikir itu raja. Biasanya dia di sini, saya yang pergi cari tempat lain. Tapi saya malam itu Yesus dapat yang sisa. Saya sering juga bilang, jangan sampai kita dapat Yesus atau Yesus dapat kita di sisa kehidupan kita. Masih kuat kita keliling dunia, tapi sudah mulai sakit-sakit, kita semua dekat mati, baru kita bilang, Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Apakah Tuhan terima? Terima. Tapi sayang, Anda sudah tidak lagi kuat untuk melayani Tuhan.
Kalau Tuhan masih kasih kekuatan, Tuhan masih kasih berkat, kasih untuk Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan tidak suka yang sisa. Dan saya percaya orang yang memberi yang terbaik untuk Tuhan, selalu ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Amin. Jangan kasih yang sisa, saudara. Sisa itu tidak enak. Tapi sekali lagi, Kristen Palungan adalah Kristen yang memberi sisa. Dan yang terakhir, saya sebut Kristen Palungan adalah Kristen yang disebut sebagai Kristen yang memberi Yesus tempat cadangan. Sekali lagi dia bilang, dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi palungan sebenarnya tempat cadangan, tempat utama sebenarnya penginapan. Tapi malam itu Yesus hanya dikasih tempat yang namanya palungan sebagai cadangan. Saya begini, kalau saya khotbah tidak usah terlalu pikir susah-susah. Saya suka khotbah yang paling gampang orang mengerti. Begini, apa itu Kristen palungan, Kristen cadangan? Kita suka bikin Yesus jadi cadangan. Ingat waktu Petrus dan para murid-murid teman-teman menyeberang, lalu di tengah jalan Alkitab bilang Yesus apa? Tertidur. Oh, Petrus pikir dia jago bawa perahu. Dia pikir Yesus tidur tidak apa-apa. Dia hanya tahu khotbah saja. Dia tidak tahu apa-apa tentang gelombang. Saya Petrus jago. Nah, saudara tahu orang bilang sunai buku bambu, sunai ketemu batu baru dia sadar. Yesus bangun, Yesus kami binas. Itu yang saya sebut sebagai Kristen menjadikan Yesus cadangan. Jadi kalau kita susah baru Yesus, kalau kita senang lupa Yesus. Kalau kita lagi bergembira Yesus ke sana, kita hanya menjadikan Yesus itu cadangan. Kita tahu kalau pemain bola itu paling enak jadi pemain inti, tidak enak jadi pemain cadangan. Saya pernah jadi pemain cadangan. Dulu kami lomba sepak takraw. Sepak takraw itu bermain hanya 3 orang. Wow, saya sudah pakai baju, namanya masih muda kan. Nona banyak. Kita pikir kita jadi pemain inti, turun pertama. Tiba-tiba pelatih bilang, "Jer, kamu tunggu terakhir." Saudara tahu kira-kira 3-5 menit baru kasih masuk ke dalam hati. Kenapa? Sekali pasti listrik selesai baru kasih masuk sekali. Kita tidak suka yang namanya cadangan, betul ya? Betul tidak? Mama suka kok bapak kasih kita jadi cadangan. Tidak ada. Semua kita mau nomor 1. Bahkan dengan anak, kadang-kadang kita iri-iri ya. Waktu nikah pertama bapak cium mama tiap hari, sayang. Ada anak yang diperhatikan, mama hanya anak. Laki mulai bilang, dulu kita belum ada, lu main perhatikan beta. Sekarang mulai ada anak, lu hanya lihat lu anak saja. Kita jadi cadangan, kita tidak suka. Yesus pun demikian. Yesus tidak suka jadi cadangan. Amin. Kalau kita berat beban baru bilang, Tuhan tolong saya perlu Tuhan. No, itu cadangan namanya. Malam Natal kita mau jadikan Yesus 3. 1, jangan jadikan dia sebagai tempat sisa. Jangan jadikan dia cadangan. Kalau engkau perlu baru ambil dia. Saudara-saudara, manusia ini kan Tuhan itu seperti dijadikan seperti katanya satpam. Jadi lupa Tuhan, tapi nanti kalau semua tidur, apalagi di sebelah itu keluarga atau tetangga baru mati, dan matinya sadis. Matinya bukan mata lebar-lebar. Jadi waktu saudara pergi di api, saudara kaget, saudara. Maka malam itu menjadi malam kita memiliki Yesus selamanya. Tuhan jaga saya, supaya baik Tuhan yang mati di sebelah dia jangan datang garu-garu dinding. Kita hanya yang pakai Yesus hanya kalau kita perlu. Yang paling parah itu orang anak-anak nakal itu, dia tidak pernah mau tahu tentang Yesus. Tapi kalau dia lewat kuburan, dia pasti perlu Yesus. Tuhan, ketika dia lewat lubang kubur, biar dia mabuk berat. Lewat kubur dia sadar, ini bayi lana di sebelah mati. Biasa kalau ketemu lewat ini kuburan dia bilang begini, Shalom. Maka kita akan bilang, Tuhan darah Yesus. Kita mulai nyanyi, Allahku luar biasa. Sambil kita lihat siapa bergerak. Allahku luar biasa. Kan gitu.
sambil pegang sendal. Angka 1 saya pegang. 1, 2, 3. Allah, luar biasa lari sampai rumah. Saudara, tapi itulah kita. Kita selalu menjadikan Yesus apa? Cadangan. Anak muda, jangan jadikan Yesus cadangan dalam hidup. Jadikan dia yang paling utama dalam hidup. Ke setiap keluarga jangan jadikan dia cadangan. Jangan tunggu kita sudah pada titik keluarga kita sudah betul-betul tak berdaya baru kita panggil Yesus. Tidak. Dari awal kita jadikan Yesus yang paling utama. Ketika kita jadikan dia paling utama, saya meyakini dia pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.